sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir bagi kami pada sore hari ini Tuhan. Kami mau berjalan sama dengan Engkau Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak akan kuat Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sertai kami sepanjang bulan dan tahun ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sertaku, ku tak mau berhenti
ku setiap waktu berjalan rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, amin Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan kerinduan kami pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir pada sore hari ini mengurapi kami, khususnya buat hamba-Mu yang kami kasih Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati firman Tuhan, yang akan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Kami akan terbang tinggi, naik terbang tinggi seperti Raja Wali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Damai sejahtera di dalam. Ya, Pak Hendra boleh buka dalam doa, Tuhan berkati. Oke. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam, Tuhan. Kiranya Engkau bukakan hati kami untuk menerima persembahan-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu menjadi berkat Tuhan. Kau berkati juga yang lain Tuhan, semuanya. Biar Roh Kudus yang menyertai kami semuanya. Dan juga Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dan berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, satu pujian Pak Kimli. Baik. Masuk firman. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin Tuhan. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati semuanya. God bless. Mari kita satukan hati terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Kita terlebih dulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sehenti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu sampai hari ini. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Urapan yang ganda turun atas hamba-Mu juga kami semua Tuhan. Biar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, untuk kami terima dan kami terus lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, Kau adalah penuntun hidup setiap kami. Dan kami percaya Kau yang berdaulat atas setiap hidup kami juga ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Ya, shalom semua. Ada sukacita sore ini? Amin ya, semuanya ada sukacita ya. Semua sehat, semua baik-baik saja ya. Kita sudah memasuki bulan yang ketiga di awal bulan tanggal 1 Maret ya 2023. Tidak terasa ya, sudah 2 bulan kita
kita lewati ya. Kita memasuki bulan yang ketiga. Tapi penyertaan Tuhan sampai hari ini luar biasa ya, masih memberkati kita semua. Amin. Hari ini tema saya yang sudah saya siapkan sudah hampir sebulan ya. Saya akan beri tema memberi atau menerima, mana yang lebih baik. Kita buka satu firman Tuhan terlebih dahulu ya. Di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini firman Tuhan yang jelas kita sudah sering dengar ya. Satu perintah Tuhan untuk kita bisa memberi di dalam segala kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, memberi itu sulit atau mudah? Halo teman-teman, boleh saling interaksi dengan saya. Saya mau lihat, memberi itu sebenarnya mudah atau sulit dilakukan? Boleh buka videonya ya, boleh jawab apa-apa ya. Kalau Salah buat kita diomelin ya. buat saya kadang mudah, kadang sulit Pak Komandan. Buat saya pribadi. Kalau saya lagi ada uang, terus kayaknya lagi enak, gampang saya ngasih. Tapi kalau lagi nggak mood ya gitu deh Pak Komandan. Kadang-kadang ya susah juga. Apalagi kalau keadaan uang pas-pas ya buat saya aja lah, nggak beri. Kecuali kalau buat persembahan di gereja itu beda ya. Ya. Ini maksudnya Ada lagi memberi. yang mau beri masukan boleh kita sama-sama sharing ya. Karena ini kita mau mendengar apa yang menjadi isi hati kita ya kepada Tuhan tentunya. Memberi itu hal yang sebenarnya mudah dilakukan, tapi sulit kita mau untuk menerapkan hal yang memberi itu. Anda tahu nggak? Kasih itu apa? Kasih itu memberi loh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Itu di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Dia bukan hanya memberi kasih yang secara materi ya, tetapi dia memberinya dengan seluruh hidupnya. Bahkan dia serahkan nyawanya dan bercucuran darahnya ya, untuk menebus kita, untuk benar-benar mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau kita memberi sesuatu itu nggak bisa sebanding dengan apa yang Tuhan sudah beri di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa saya katakan demikian? Saya dulu orang yang tidak mengenal Tuhan. Flashback ke belakang, saya 2002 saya baru mulai bertobat dan baru sekarang 2023 baru 21 tahun. Bulan Agustus ini saya 21 tahun bertobat. Saya mau katakan, Tuhan Yesus itu terlalu baik buat kita semua. Amin. Oleh sebab itu, kita terapkan kasih, yaitu memberi. Terutama di dalam pekerjaan Tuhan. Dan juga memberi di dalam kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Saling tolong-menolong. Ada satu firman yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap segala kekuatan kita loh. Tapi banyak, dengan tanda kutip, ya, banyak anak Tuhan, kasihnya itu ya seperti tadi dikatakan Pak Johannes ya, kadang mau kasih, kadang lagi mikir dulu, ada kadang, aduh saya aja kekurangan, itu dalam bentuk materi loh. Tapi nggak semuanya bentuk materi, tapi seperti kemarin Pak Johannes, dia datang ke ulang tahun Family Ministry. Dia berani berkorban
untuk mengajak anak teman-temannya satu mobil, memberi tumpangan. Itu pun satu bentuk memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Itu nggak mudah. Ya, seperti saya dengar juga di PMD ya, waktu pergi ke Bengkulu kalau nggak salah ya, ketua PMD memberikan mobilnya untuk dipinjam untuk misi ke daerah, ke luar pulau. Itu pun juga hal yang tidak mudah saya katakan. Kenapa? Karena di 1 Timotius ya, kalau nggak salah, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kadang manusia bisa seperti itu loh. Jujur, kalau belum punya apa-apa nih, ceritanya belum punya motor ya, masih naik sepeda ya, biasanya kita bisa rajin berdoa, rajin bisa bersekutu dengan Tuhan. Tapi jujur nih, kalau sudah punya motor yang baru, yang disayang, yang dihasilkan dengan jerih lelah ya, tapi terkadang kalau buat pelayanan, aduh motor saya baru nih, nanti rusak, nanti lecet ya. Bisa nggak hal itu terjadi? Apalagi kalau punya mobil baru. Waduh, mobil saya baru nih. Aduh, hujan lagi. Aduh, maaf ya. Aduh, nanti nyucinya berapa? Bisa nggak hal itu terjadi? Bisa loh. Makanya Tuhan hari ini ingatkan buat kita. Dalam hal memberi itu bukan hal materi saja, tapi sepenuh hati kita bisa nggak pure buat Tuhan. Hari ini saya ada bicara 5 hal yang harus kita dengar. 3 halnya itu tadi baru saya dapat. Sebenarnya saya mau katakan 2 hal, tapi Tuhan katakan 5 hal. Kamu katakan, supaya aku bisa memberkati engkau dan teman-teman yang ada di family ministry. Dan bahkan yang ada di YouTube, semuanya mendengar. Apa yang menjadi isi hati? Amin. Saya hari ini boleh sehat. Saya 2 minggu yang lalu saya divonis dokter. Saya ada penyempitan di jantung. Ya, harus segera pasang ring. Tapi saya punya Tuhan Yesus yang besar. Sekalipun Tuhan vonis saya harus pasang ring. Tapi saya katakan tidak. Kenapa? Tubuh ini adalah bait Allah. Memang saya salah. Saya minta ampun dengan Tuhan. Saya makan sembarangan. Saya tidak disiplin dalam kehidupan. Akhirnya saya mengalami hal seperti ini. Saya sadar diri. Saya minta ampun. Dan saya jalankan prosesnya ini. Tentunya saya libatkan Tuhan. Amin. Ya kan, nanti saya akan katakan, hidup dan mati kita ini milik siapa sih kalau bukan milik Tuhan? Ada amin? Hari ini kita dengar baik-baik ya, kita fokus apa yang menjadi isi hati. Saya rindu. Pak Koming Kwan, Pak Koming, ya. Ada echo dikit. Ya, sudah nggak ada yang echo ya, udah bagus ya. Udah. Mungkin handphone saya taruh di atas laptop, jadi ada ini ya. Makasih Pak. Ya, kita harus dengar apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini. Saya pun ditegur oleh Tuhan, karena saya terlebih dulu yang mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Untuk kita diubahkan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Amin. Saya bukan orang yang pintar untuk berbicara tentang firman Tuhan. Tapi saya mau sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini. Supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita simak baik-baik ya. Kita buka hati lebar-lebar. Kita akan mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Poin yang pertama. Kita masuk di Matius 3. Ayat 1, 2, dan 6. Ini semua pasti sudah tahu ya. Sebelum kita bertobat, mungkin kita harus melakukan apa? Ini hal yang pertama. Matius 3, ayat 1, 2, dan 6. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Ayat 6-nya, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Poin yang pertama adalah harus memberi diri untuk dibaptis. Amin. Saya akan cerita tentang pribadi saya. Saya dulu orangnya yang nggak mudah untuk bertobat. Ya. Berbagai hal dosa saya lakukan. Tapi ketika saya akhirnya Tuhan panggil saya dan pilih saya, Yohanes 15 ayat 16, bukan kau yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Akhirnya saya datang kepada Tuhan. Dan saya, di tanggal 18 Agustus 2002, saya menyerahkan diri saya ini untuk dibaptis bersama istri. Anak saya belum cukup umur, karena harus 12 tahun baru bisa dibaptis. Saya menerima Yesus, dan ketika saya terima Yesus itu bukan hal yang main-main. Karena saya orangnya karakternya yang sangat tidak baik. Saya sombong, saya ya, sombong sekali ya. Dan saya orangnya yang nggak bisa dibentuk oleh siapapun kecuali oleh firman Tuhan. Akhirnya saya menyerahkan diri secara total. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya sampai hari ini. Dan saya bukan hanya itu ya, saya sudah berjanji dengan Tuhan. Saya bukan hanya mau jadi anak Tuhan, tapi saya mau jadi pelayan Tuhan. Saya mau jadi, saya tidak tahu waktu itu pemberita Injil seperti apa, pemberita firman seperti apa. Dan saya orangnya yang nggak pandai bicara ya. Kalau berbicara bisnis, saya nomor satu. Ya. Untuk dagang, untuk jual beli mobil dulu ya, saya paling hebat. Tapi kalau untuk bicara di Bapak Ibu, di depan semua banyak orang, itu saya bisa tiba-tiba mulut saya tidak bicara dan serasa dibungkam. Tapi saya belajar untuk apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bukan keinginan saya, tapi keinginan Tuhan. Karena saya ngomong gini sama Tuhan. Ketika saya bertobat sebelum saya bebas, Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan saya, Tuhan. Saya orangnya yang benar-benar biadab, saya katakan biadab. Orang yang jahat, orang yang tidak tahu diri, orang yang pantas ditolong, Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih-Mu, Tuhan, saya bukan pilihan. Saya mau jadi pilihan-Mu. Saya dulu bukan orang yang pandai. Saya putus di sekolah SMA kelas 2, saya sudah berhenti sekolah. Karena otak saya, bagaimana cari uang yang banyak, bagaimana saya dari yang sukses, yang kaya-kaya. Itu tujuan hidup saya. Tuhan Yesus ubahkan itu semua. Akhirnya saya serahkan diri secara total 100% untuk Tuhan. Dan ada yang ajarin saya ketika saya beribadah sampai hari ini. Saya kalau beribadah, bahkan di Zoom ini juga pun, kalau ada hamba Tuhan yang memberitakan firman, itu saya bukannya menjiplak atau menyontek firman Tuhan, tapi saya tulis dan saya renungkan setiap hari apa yang menjadi pesan Tuhan untuk saya hidupi dalam hidup saya. Ingat tuh, kita harus sadar ya, hidup kita ini hanya satu kali, nggak bisa ada reinkarnasi, ya, nggak ada yang bilang bisa hidup kembali, nggak ada yang bisa bilang seperti itu. Kalau sampai kita nonton film itu cuma dongeng, khayalan saja. Tapi saya mau katakan, ayolah teman-teman, kita harus menyerahkan diri secara total karena saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah dibaptis ya di gereja masing-masing. Ya, oleh sebab itu kalau kita dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17, karena kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tentunya kita harus menjadi manusia yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah lagi kita kembali dengan manusia lama kita. Karakter kita yang kurang baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus kubur
Kita harus tuntaskan itu. Tidak lagi kita bawa lagi dalam kehidupan kita. Bisa nggak? Harus bisa. Saya katakan harus bisa. Gak mudah. Memang gak mudah. Ini semua perjuangan. Penuh dengan air mata. Penuh dengan gengsi. Penuh dengan, tuh ngapain gue harus begini? Saya mau katakan, Tuhan Yesus itu mempunyai hati yang lemah lembut. Ya, hati yang lemah lembut itu hati yang benar-benar ada pendudukan diri di dalam setiap kehidupan kita. Itu harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Amin. Setuju dengan saya? Ya, saya mau katakan, ayolah kita ubah cara hidup kita. Jangan lagi sama dengan apa yang dulu kita lakukan, yang belum bertobat, yang belum dibaptis selam, apapun dibaptis seperti apapun. Tapi saya mau katakan, ayolah kita sepenuhnya jadi orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ingat Mazmur 37 ayat 23. Tuhan Yesus menetapkan apa orang yang hidupnya berkenan. Tentunya yang berkenan itu menjadi orang cipta manusia baru. Amin. Gak mudah, memang gak mudah. Ngomong sih gampang ya. Tapi terkadang kan kita emosi. Terkadang kita lupa ya. Jati diri kita yang sebenarnya seperti apa ya. Akhirnya kita menjadi batu sandungan buat banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Aduh, kasihan sekali ya. Kalau sampai kita bisa mendukakan hati Tuhan yang seperti itu. Ingat tuh, pengorbanan Tuhan Yesus itu sekali seumur hidup kita. Kita harus lakukan seperti Tuhan lakukan. Amin. Karena kita ini segambar, serupa dengan Tuhan. Kita harus lakukan seperti itu. Saya teringat selalu Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Jadi nggak ada sebentar di dalam Tuhan, sebentar di luar Tuhan. Itu namanya tobat umat. Tapi nggak ada di family ministry. Saya lihat tidak ada yang seperti itu. Amin. Kita lihat lagi. Yohanes 14 ayat 6. Semua pasti tahu ya ayat ini ya, ayat kesukaan kita semua ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jelas Tuhan katakan. Ini saya pegang firman Tuhan. Tuhan, aku harus datang kepada Bapa di surga. Dan saya percaya tanpa melalui Engkau, aku tidak akan sampai kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu memberi panutan, jawaban, isi hatimu Tuhan. Untuk kami jadi orang yang benar-benar disukakan oleh hati Tuhan. Amin. Beri hidup kita sepenuhnya disukakan oleh Tuhan. Amin. Jangan sampai Tuhan sampai benci sama kita. Bahkan melupakan kita. Jangan sampai hal itu terjadi. Amin. Saya mau katakan, kita harus benar sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Jadi panutan buat banyak orang. Sehingga kita menjadi terang Kristus yang dibaca semua orang, bahkan dilihat orang. Bahkan kita bisa menghasilkan hidup kita ini yang berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Filipi 1 ayat 22. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Bagaimana kita bisa jadi anak Tuhan yang benar-benar kelihatan ini benar-benar anak utusan Allah, anak yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk poin yang kedua. Apa itu poin yang kedua? Kita baca dulu di Roma 12 ayat 1-2.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ambil kesimpulan poin yang kedua adalah kita harus memberi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada dalam ibadah kita yang sejati. Banyak orang kata ya, kalau ke gereja bukan untuk serius ketemu dengan Tuhan, tapi karena rutinitas yang harus dia lakukan. Bahkan maaf kata nih, ada yang menjadi kadang-kadang suka menjadi beban. Aduh, ke gereja lagi. Aduh, ibadah lagi. Tapi saya percaya di family ministry nggak ada orang yang seperti itu. Amin. Di luar sana yang banyak. Tapi saya mau katakan, ayolah kita persembahkan tubuh kita benar-benar yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Bisa nggak kita lakukan hal seperti itu? Seperti saya belajar dengan teman-teman kita ya, Bapak Ibu yang terkasih yang ada di family ministry. Kalau kita yang sudah diberi tugas, ya, bukan saya yang memberi tugas, tapi Tuhan yang memberi tugas. Masing-masing. Mungkin untuk yang berdoa syafaat, atau yang bincang-bincang, tolonglah kita lakukan dengan sepenuh hati, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jangan bilang, aduh, pasti saya lagi dia yang ditunjuk. Pasti saya lagi dia yang suruh. Maaf kata ya, kita ini kan semua utusan Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan. Betul apa betul? Saya ini bukannya dikatakan saya gembala tuh saya semena-mena tinggal menyuruh-nyuruh aja. Enggak. Tapi saya mau belajar semua untuk lakukan yang terbaik selagi kita mampu melakukan. Jangan sampai maaf kata ya, terlambat ya, sudah di ICU, masuk selang ya, tinggal tunggu hari Senin, Kamis, atau tidak tidak ada lagi waktu ya. Itu namanya is too late, sudah terlambat sudah ya, tinggal see you again atau see you tomorrow ya. Jangan. Saya katakan begini, saya paling suka kalau saya dapat jadwal di ibadah Zoom seperti saya tanggal 1 saya ambil komitmen saya harus memberitakan kabar sukacita dari itu. Kenapa saya suka seperti itu? Karena saya tidak tahu hari esok kita masih diberi kesempatan hidup atau tidak oleh Tuhan. Ada yang tahu nggak? Bahkan menit ke depan, atau jam ke depan, atau besok, atau lusa, atau tahun depan, atau bulan depan. Kita nggak tahu loh. Kita masih bisa hidup atau tidak. Betul atau betul? Padahal Mazmur 90 ayat 10 mengatakan manusia bisa hidup 70 tahun. Bahkan kalau kuat 80 tahun itu pun kesukaran yang besar. Tapi ada firman Tuhan yang mengatakan 120 tahun usia manusia. Saya melihat sendiri, anak saya cerita ketika anak saya ke Jepang. Itu ada di kota Okinawa. Itu kakek nenek usianya 123 tahun, suaminya 126 tahun, masih berjalan, tapi bawa tongkat juga ya. Hidup, masih sehat. Nah itu satu bukti Tuhan genapi itu firman 120 tahun. Tapi maaf ya, kalau di Indonesia kalau menjumpai umur 120 tahun kayaknya mustahil ya. Mustahil. Ya, kenapa saya katakan demikian?
Karena teman-teman saya yang sudah lewat itu udah banyak. 55, 48 tahun. Ya kemarin teman saya ya, teman baik saya jual beli mobil yang ada di Bojong, Pak Hartanto ya. Itu terkenal sekali orangnya. Pedagang mobil yang sudah bonafit ya. Sudah dikenal banyak orang. Usia 64 tahun dia kemarin meninggal di hari Rabu dan sudah dikebumikan. Usianya 64 tahun. Padahal Firman bilang 70 ya. Tapi manusia, yaitu semua kedaulatan Tuhan yang terjadi. Dan itu pun seizin Tuhan. Dia panggil kita untuk pulang ke rumah. Amin. Saya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya sembuh, sekalipun saya mengalami penyempitan di jantung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kau memberi alarm, kau memberi peringatan buat saya. Untuk saya bisa lebih waspada dalam hidup ini. Karena hidup ini, tubuh ini kan adalah baik Allah. Kalau kita yang tidak bisa menjaganya, makan semaunya, semau gue, ya, tidak menjaga kesehatan, ya, itu risikonya kita tanggung sendiri. Saya teringat Amsal 23, ayat 1, 2, dan 3. Jika engkau diundang oleh para pembesar, dan tentunya ada hidangan di atas meja ya, kalau kita diundang oleh orang pembesar, ceritanya kita diundang sama presiden deh. Pastinya tentunya di hotel yang bermewah ya, yang makanannya semua ada di atas meja. Jika engkau tidak bisa mengendalikan kemuasan dirimu, dan kamu katakan, wah ini enak, itu luar biasa, ini yang saya suka, dan kita habiskan itu semua ada di hidangan di meja itu, berarti kita siap untuk taruh pisau di atas leher kita siap untuk mati. Jangan salahkan Tuhan. Amin. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, hendaklah kita bisa memberi hidup kita sepenuhnya, yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya senang Bapak Ibu yang rajin beribadah di Family Ministry. Saya melihat beberapa orang yang rajin, yang komitmen. Itu satu sukacita Tuhan. Dia melihat anak-anaknya yang hadir. Kita hari Senin sampai Sabtu ya, Minggu kita libur karena ke gereja masing-masing ya. Tapi saya bisa angkat jempol apalagi Tuhan di surga. Dia pasti angkat jempol juga buat kita loh. Amin. Karena saya pegang di Keluaran 19 ayat ini. Kan kita dengar firman, makanya ada Keluaran 19 ayat ini. Dia mengatakan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Itu yang Yesus katakan. Miliki kesukaan kita adalah firman Tuhan. Itu satu bentuk juga kita memberi hidup sepenuhnya. Yang kudus. Tentunya juga yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah satu bentuk ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Amin. Ayo lakukan. Sekalipun kita berbeda satu dengan yang lain. Interdenominasi. Tapi kita punya Yesus yang satu. Tuhan Yesus Kristus, Sang Penolong, Sang Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita orang beriman. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk poin yang ketiga. Saya ada titip sebuah 3 lagu ya sama pendeta Dirikson. Boleh dinyanyikan terlebih dulu satu lagu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Pak Dodi Menak juga boleh bantu saya. Atau Pak Kindi silakan. Kita nyanyi dulu ya sebuah pujian. Tanda komitmen kita kepada Tuhan. Silakan. Pak Kindi boleh, Pak Dirison boleh, atau Pak Dodi. Silakan. Tuhan Yesus berkati.
Pak Dodi, silakan Pak. Nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Yang ku ingini, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Ada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin. Tuhan berkati semuanya. Ya, terima kasih Pak Emil. Kita masuk poin yang ketiga. Kita buka Roma 14 ayat 7 sampai 9. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan mengatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saya ambil kesimpulan hal yang ketiga. Marilah kita memberi hidup kita dan mati kita hanya untuk Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita. Kita pun juga harus berkorban untuk Tuhan Yesus. Sekalipun rasanya hidup ini hari ke depan orang meramalkan semakin sulit. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang besar, yang maha kuasa. Amin. Dia sanggup mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Itu saya melihat, saya alami dalam hidup saya. Ketika saya diproses di pandemi di tahun 3 tahun yang lalu ya, di tahun 2020 ya, bulan Maret itu saya mengalami mulai stop pelayanan saya 15 Maret 2020. Itu benar-benar Tuhan proses hidup saya supaya benar-benar hanya berserah dan andalkan Tuhan. Karena dia satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Bayangin saya diproses Tuhan. Saya punya hutang di kartu kredit. Minta ampun 250 juta. Karena saya sembarangan pakai uang untuk MLM. Ya. Akhirnya saya ditipu ya sama teman yang baik. Ya. Sampai akhirnya saya hadapi itu. Saya percaya Tuhan Yesus tidak sekalipun meninggalkan saya. Kalau orang dunia bisa punya pikiran, saya menipu. Saya mendingan ganti nama. Saya mendingan pindah rumah. Tapi saya anak Tuhan. Bahkan saya hamba Tuhan. Masa saya melakukan hal seperti itu? Berarti saya hidup dan mati bukan milik saya dong. Bukan milik Tuhan dong. Milik saya sendiri. Kalau saya lakukan hal seperti itu. Akhirnya saya hadapi. Bayangin ya, itu saya turun berat badan itu waktu pandemi 11 kilo saya turun. Banyak 11 kilo. Banyak ya. Dan saya sakit ini pun dalam 1 hari saya sudah turun hampir 6 kilo. Tapi saya senang. Karena rasanya, badan saya ini rasanya enteng. Istri saya juga bilang, waduh Bapak sekarang udah mulai langsing, perutnya udah nggak ada nih, udah nggak melendung. Tadi saya waktu di bonceng motor istri bisa peluk saya. Wah, yang kayak gini perutnya kecil baru ideal nih. Saya campur bahagia juga senang ya. Karena melalui adanya penyakit yang saya harus alami, ya, saya ada kena penyempitan di jantung. Tapi saya katakan Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya. Seperti saya kemarin dengar kesaksian ketua PMD ya, kanker otak, tapi Tuhan bisa sembuhkan secara sempurna. Bahkan kisah di istrinya pun hilang, sembuh. Dan saya pasti akan mengalami hal seperti itu. Saya sangat percaya. Kenapa? Lukas 1 ayat 33. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang tetap berharap, berdoa sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti kita berdoa selalu ya untuk pendeta Hendra Winata. Kita harus yakin, Pak Hendra juga yakin saya bisa sembuh. Saya bisa ditolong Tuhan, saya bisa pasti.
akan berjalan normal kembali. Saya pasti akan bisa melayani Tuhan kembali. Saya pasti akan berbicara fasih kembali. Tuhan ubah semuanya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Amin. Saya alami. Saya diproses Tuhan 2 tahun. Bahkan saya pernah cerita ya, sertifikat HGB Ruko saya sudah habis, harus diperpanjang. Saya undur 3 tahun karena saya nggak ada uang. Ibarat orang bilang bolui, lagi bokeh ya, karena pandemi ya. Tapi saya andalkan Tuhan, andalkan tangan Tuhan. Kadang-kadang saya menangis sama Tuhan. Kau baik Tuhan, kau terlalu baik buat hidup saya. Kau yang selalu menolong saya. Tidak ada yang lain. Kau adalah harapan satu-satunya. Kau adalah Allah yang benar-benar yang menyediakan, yang selalu tidak meninggalkan kami semua orang percaya. Amin. Ayo, kita harus menyadari memberi hidup dan mati kita ini adalah sepenuhnya adalah milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Amin. Kita baca dulu ayat firman Tuhannya. Ulangan 6 ayat 5 dan 6 yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dan tentunya bukan hanya perhatikan, lakukan dalam hidup. Amin. Kalau kita sepenuhnya pure kasih hidup dan mati kita milik Tuhan, berarti kita benar-benar memiliki kasih Tuhan. Benar-benar sepenuhnya diserahkan. Dan kita lakukan apa yang menjadi keinginan kita, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Semua orang pasti akan mengakhiri hidup. Gak ada yang bisa kekal selamanya bisa hidup. Ya, seperti Metusalah ya, usianya 969 tahun. Tapi kita yang sudah diberi usia itu bukan mau usia tinggi atau usia rendah. Tapi kita ujungnya pasti kita akan kembali ke rumah Bapa. Kita baca di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku kota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Siapa yang merindukan kedatangan Tuhan? Amin. Semua pasti merindukan kedatangannya. Amin. 1 Korintus 15 ayat 58 yang menentukan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ayo lakukan, tentunya bersama-sama. Bergandengan tangan. Selalu saya katakan, hendaklah kita seia, sekata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun baik Allah kudus. Di mana? Di family ministry ini. Saya katakan, tahun 2023 adalah tahun pertobatan. Tahun penuaian yang besar. Saya akan melihat Zoom FM akan yang hadir ada 100 orang, bahkan lebih. Saya katakan dengan iman saya, kalau kita mau hidup dan mati sepenuhnya milik Tuhan, lakukan bagian itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita bawa teman-teman kita, saudara kita, yang belum mengenal Tuhan, ataupun yang sudah suam-suam kuku, yang sudah tawar hati, kembalikan mereka ke dalam tangan Tuhan. Amin. Saya selalu ingat tuh Yeskiel 34 ayat 11 ya, yang selalu mengingatkan saya
Yang hilang akan kucari, yang sakit akan kubalut, bahkan yang gemuk akan kupelihara. Itulah kasih Tuhan. Yaitu benar-benar dia lakukan sepenuh hati untuk mengasihi kita semua. Amin. Kita masuk poin yang ketiga. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk poin yang ketiga. Dua hal lagi kita akan diberkati oleh perjamuan kudus ya. Karena hari ini adalah awal bulan, kita akan memasuki seperjamuan kudus dengan Tuhan. Tentunya kita sudah persiapkan roti dan anggur ya di rumah masing-masing ya. Kita akan sehidangan melakukan perjamuan kudus tentunya untuk tubuh dan kehidupan iman kita tetap terus naik bukan turun. Bahkan kita akan menjadi kepala bukan ekor. Amin. Kita lihat hal yang keempat apa sih? Ini hal tentang memberi ya. Nanti sebentar saya akan katakan menerima. Apa yang kita harus terima? Tentunya ada yang Tuhan kasih, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita menerima kasih karunia anugerah yang terbesar, yang tidak bisa dibeli dengan apapun, kecuali dengan pengorbanan kita kepada Dia. Amin. Saya akan lihat dulu firman-Nya. Dua Korintus 9 ayat 6 dan sampai 8. Ini hal yang keempat. Camkanlah ini orang-orang. Camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saya menangkap hal yang keempat. Dalam hal memberi, kita harus dengan ikhlas. Tentunya dengan hati yang sukacita di dalam Tuhan. Banyak orang, maaf kata ya, tapi nggak ada yang di Indonesia. Kalau dengar tentang hal memberi, kesannya kuping gatel ya. Nggak enak. Wah, memberi lagi, memberi lagi. Ujung-ujungnya UUD. Tahu UUD ya? Undang dasar. Bukan. Ujung-ujungnya duit. Jujur nih. Kita hidup bangun pagi, mau beli sarapan, ujung-ujungnya duit. Kita keluar rumah, pakai beli, ya, mau antar anaknya sekolah, harus isi bensin kan, atau untuk motornya atau mobilnya. Ujung-ujungnya deh. Betul ya? Tapi demikian juga dengan hal pelayanan. Maaf kata ya, saya nggak bisa lihat semua Bapak Ibu kalau saya tidak punya laptop. Dan ujung-ujungnya saya harus beli laptop. Ujung-ujungnya UUD. Betul? Kita ada link Zoom, kita ada internet di rumah. UUD. Ujung-ujungnya duit. Betul apa betul? Betul ya? Tapi cobalah kita pikir. Tuhan kasih nggak sih segala sesuatu kehidupan kita? Tuhan cukupkan nggak sih? Sampai hari ini loh. Tuhan cukupkan nggak? Kita masih hidup. Nggak ada yang makan singkong dan ubi ya tiap hari. Nggak ada kan? Semuanya masih sehat. Masih makan nasi ya. Masih bisa beli beras ya. Betul? Tapi saya mau katakan. Ubahlah paradigma kita.
untuk selaras dengan pikiran Tuhan. Memang memberi itu rasanya kurang enak ya. Beri lagi, kapan gue bisa diberi? Kita nggak menyadari. Padahal sampai hari ini Tuhan nggak pernah memberi kita kekurangan. Bahkan dia mencukupkan, bahkan melimpahkan berkatnya. Betul Pak, betul? Kemarin kita ada rapat untuk masalah diakonia. Saya tidak menyinggung Bapak Ibu, enggak. Saya nggak boleh seperti itu. Saya tidak mau menghakimi. Tapi saya mau belajar kita bisa memberi dengan ikhlas, dengan hati yang sukacita di dalam Tuhan. Tidak ada unsur paksaan apapun. Bahkan maunya sukanya memberi. Sukanya memberi. Itu satu bentuk berkat Tuhan yang akan kita terima secara berkelimpahan. Kenapa saya katakan demikian? Jujur ya, waktu pandemi 2020 itu saya punya hutang 250 juta. Tapi saat sekarang ini, saya punya uang loh. Saya punya simpanan. Karena saya hemat. Saya diberi karena sekalipun sedikit ya, tapi saya hemat hidup. Istri saya pun hemat. Dan saya nabung. Dan saya punya tabung. Bahkan saya bilang sama anak saya, Papa mau kalau sampai Papa dioperasi nanti, sekarang nih, Papa mau bayar sendiri. Papa nggak mau nyusahin kan? Nah, demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita suka memberi kerja Tuhan, apa sih yang Tuhan nggak bisa balikin? Kita tahu kan firman Tuhan. 10, 30, 60 kali lipat, 100 kali lipat Tuhan sanggup memberikan itu semua. Tapi terkadang, maaf kata nih, kita suka punya hitung-hitungan sendiri. Kita bilang, aduh, saya belum dapat kangkau, sekarang lagi susah. Tapi nggak ada di family ministry, nggak ada yang seperti itu. Maaf ya, ini firman yang keras. Saya disebut tuh, beri contoh. Kamu harus beri contoh. Karena kamu dipilih. Dan kamu adalah orang pilihanku. Kamu harus memberi contoh. Saya mau belajar. Ingat ya, di saat kita pulang nanti, terbujur kaku di dalam peti. Kita nggak bawa apa-apa. Apa sih yang kita banggain dalam hidup kita? Apa sih yang kita banggain? Apa? Karena saya jadi gembala, saya jadi ketua family ministry. Nggak ada yang saya banggain. Yang saya banggain bagaimana saya bisa memberi ikhlas dengan ketulusan hati saya untuk pekerjaan Tuhan. Tentunya dengan sukacita yang penuh. Saya harus lakukan itu. Saya harus berani lakukan itu. Ketika kita diberkati, kita harus jadi berkat buat Tuhan. Amin. Bukan soal untuk kita mengembalikan perpuluhan, itu harus. Bukan soal kita punya kerja, kita sudah memberi di gereja. Tapi saya mau belajar. Kita dipertemukan di Zoom ini bukan secara kebetulan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengganti saya untuk tidak memegang lagi diakonia. Terima kasih. Saya bersyukur karena saya juga tidak mau dibikin pusing. Terima kasih buat Bu Messi, buat Bapak Johannes Sumarno yang membantu saya. Ayolah kita bangun bersama-sama. Untuk apa sih family ministry ini ada? Untuk apa? Saya tegur dengan perkataan Pak Paul Reno ya kemarin. Saya ingat bang, kita tiap hari diberkati firman Tuhan loh, di family ministry. Jangan cuma mau diberkati firman Tuhan, kita pun juga harus berani memberi di dalam pekerjaannya. Yaitu yang mulia ini. Tuhan melihat loh, Tuhan Yesus melihat dari surga. Di mana anak-anak yang setia, yang mau taat, yang mau melakukan firman Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dan berkelimpahan. Saya yakin percaya. Seperti
seperti yang saya alami. Seperti yang saya alami. Saya mau semua diimpartasi buat teman-teman semua, diberkati Tuhan, bukan sedikit tapi berkelimpah. Lakukan bagian itu selagi engkau bisa memberi dengan keikhlasan, dengan sukacita yang penuh dalam pekerjaan. Amin. Bukan saya masalahkan uang, tapi saya mau katakan tadi yang saya sudah cerita. Tahun pagi aja udah udah, kemanapun kita pergi udah bagaimana dengan pelayanan kita? Saya sudah terapkan ya, ketika kita bisa memberkati panti asuhan, kita bisa memberkati panti jompo, kita mengatasnamakan family ministry, selalu menjadi berkat buat kemanapun. Bukan supaya orang dikenal, tapi saya mau melihat perbuatan kita di mata Tuhan, bukan di mata siapapun, tapi di mata Tuhan. Saya mau lakukan itu. Saya mau lakukan itu. Selagi saya mampu bisa melakukan. Amin. Kita masuk hal yang kelima. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Hal yang terakhir, yang kelima, itu kita menerima upah dari surga. Upah apa yang diberikan kepada Tuhan untuk kita semua. Kita baca di 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang benar. Saya mengutip hal yang kelima. Itulah satu upah kalau kita bisa memberi dan membagikan berkat untuk Tuhan yang terutama dan juga untuk semua orang yang memerlukan. Saya baca sekali lagi ya. Bapak Ibu simak baik-baik di 1 Timotius 6 ayat 17 dan 19 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Benar. Maafkan saya ya, saya jadi terharu ya, campur bahagia ketika firman Tuhan ini saya sampaikan dengan hati yang benar-benar harus disampaikan. Apa yang menjadi hati Tuhan untuk kita dengar sore menjelang malam ini ya. Amin. Semua diberkati ya. Jadi berilah kita benar-benar hal yang benar-benar menjadi kesukaan Tuhan, yaitu suka memberi dan bagikan berkat buat orang-orang yang sangat membutuhkan. Itulah yang dilihat Tuhan, yang benar-benar bisa menjadi berkat di dalam persekutuan ataupun di luar. Kita bisa selalu berani untuk berkati. Amin. Sebagai ayat penutup, Amsal 16 ayat 9 yang mengatakan hati manusia terkadang ya memikir-mikirkan jalan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya setiap hidup kita orang percaya. Amin.
Saya teringat ada satu kesaksian di Turki ya. Satu orang kaya, dia punya berapa gedung di Turki. Kita semua tahu ya, di Turki ada satu gempa ya, sehingga gedung-gedung yang orang kaya itu miliki semuanya hancur, ambruk. Akhirnya saya dengar singkat cerita orang itu menjadi orang peminta-minta yang mintanya ditolong. Saya mau katakan, nah hal itulah yang akan terjadi jika kita melupakan apa yang menjadi ajaran Tuhan di dalam tema firman Tuhan hari ini, memberi atau menerima yang lebih baik. Kedua-duanya baik, tapi yang terpenting yang tadi kita sudah dengar, hal yang keempat itu adalah hal tentang memberi. Jangan pernah kita membentak segala sesuatu dengan keras. Rasanya itu milik saya. Gua nggak bisa kasih dengan siapapun. Ini gua punya. Maaf ya, saya berkali-kali ingatkan. Kita boleh punya rumah atas nama kita. Tapi maaf, di suatu saat kita Tuhan panggil pun, di dalam sertifikat rumah itu pun nama kita sudah dicoret. Ganti nama anak kita ataupun dijual dengan nama orang lain. Betul apa betul? Dan juga demikian juga dengan mobil kita ya. Kita bangga dengan mobil kita. Ceritanya Mercy deh. Nggak usah Mercy deh, yang dikit aja, yang kecil-kecil aja ya. Alphard gitu ya. Wah bangganya atas nama kita. Nih atas nama gue nih mobil. Suatu saat kita meninggal, mobil itu kita jual kan. Apa mungkin sudah bosen dijual. Namanya ganti kan, bukan nama kita lagi. Jangan bangga, tapi milikilah kebanggaan di hati Tuhan. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan cukup sampai di sini. Jadi kita harus ingat apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini, memberi atau menerima, mana yang lebih baik. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Hari ini kita sudah komitmen, kemarin ya, kita akan melakukan diakonia untuk menjadi berkat buat banyak orang, juga untuk family ministry. Lakukan dengan kesungguhan hati, tidak bersungut-sungut, tidak dengan paksaan, tidak dengan apapun deh bentuknya yang tidak disukai Tuhan. Dan saya percaya family ministry akan menjadi berkat kemanapun kita melangkah, kemanapun kita lakukan ibadah ini. Pasti hati Tuhan disenangkan oleh perbuatan kita semua. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kau yang memberi pesan begitu indah buat setiap kami dapat mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Untuk hal memberi, kepada kami suka berhitung, suka mau, suka tidak mau Tuhan. Ampuni kami. Mulai malam ini Tuhan, saya komitmen di hadapan-Mu Tuhan. Saya mau angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Saya adalah orang-orang yang suka memberi di dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Apapun bentuknya, saya tidak mau berhitung Tuhan. Karena kami percaya apa yang Kau sudah beri, kami akan memberkati. Kami akan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kemanapun Kau utus, kami mau jadi berkat-Mu Tuhan. Berkati family Indonesia Tuhan. Berkati kami semua Bapak Ibu yang berkati. Dan sebentar juga kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, perjamuan suci di hadapan-Mu Tuhan. Bersama Kau Tuhan, kami akan lakukan, sucikan, kuduskan hati setiap kami Tuhan. Tahirkan kami Tuhan, untuk kami dapat seperjamuan dengan Engkau Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, dan juga berkati kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ada satu pujian boleh dinaikkan.
Mau sepertimu Yesus, disempurnakan telah. Sebelum kita menyiapkan roti dan anggur, kita naikkan pujian semua. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Namamu. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti di atas kepala tinggi-tinggi dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan yang isi anggur di atas kepala kita tinggi-tinggi. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi dan kepala kita adalah persekutuan dengan darah itu? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak Pak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk kita bersaat teduh 1 menit di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita di dalam hidup saat ini? Kita bicara dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus tidak akan tutup telinganya, dia akan sedengkan, bahkan tangannya pun tidak akan kurang panjang menolong setiap kita, pasti tepat pada waktunya, dan segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu pasti tepat pada waktunya. Mari kita berdoa 1 menit buat Bapak Ibu kepada Tuhan dan pribadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus kebantu. Oh, segala menurut kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah seidangan dengan Kau Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami makan roti adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Biarlah tubuh kami ini semua Tuhan dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan disucikan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terkadang kami mencemarkan tubuh kami Tuhan dengan berbagai nafsu kehidupan kami. Ampuni kami. Saat ini Kau sudah membersihkan tubuh kami dari atas rambut sampai ujung kaki kami Tuhan. Sucikan
Kudus, dan segala penyakit apapun dalam tubuh kami keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit tidak ada di dalam tubuh kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang sudah membersihkan, bahkan kami sudah dipulihkan, disehatkan kembali, sempurna di dalam nama Tuhan. Dan melalui cawan dan anggur yang kami minum, melalui satu persekutuan bentuk darah Yesus yang sudah benar-benar terisi di dalam kehidupan saluran darah kami, Tuhan. Kami percaya segala bentuk yang tidak baik dalam kami, mungkin penyempitan, pembuluh darah, otot-otot saraf, Tuhan, yang mengalirkan darah kami, Tuhan, sudah Kau lancarkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami angkat tangan dan kami berserah penuh kepada Engkau, Tuhan. Kau yang membersihkan, Kau yang mentahirkan segala penyakit di dalam tubuh kami. Bersih, sehat kembali, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang berkuasa atas tubuh kami, Tuhan. Tidak ada sakit penyakit apapun, jantung, kanker, tumor, kami tolak dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang sudah menyembuhkan malam ini Tuhan. Kami dipulihkan, kami diberi kemenangan, kami diberi kesehatan, kami diberi pertolongan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Tiada Allah yang seperti Kau Tuhan. Kau yang peduli dengan kami Tuhan. Kau yang memberkati keluarga kami, anak, mantu, cucu-cucu kami Tuhan. Semua dalam perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia anugerah yang Kau berikan buat setiap kami boleh hidup, boleh merasakan cinta kasih-Mu Tuhan. Kami harus membalas segala kebaikan Tuhan dengan kehidupan kami. Kami mau lakukan dengan setia dan taat sampai hidup kami tetap pengiring Yesus. Utuslah kami Tuhan. Pakailah hidup kami ini Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati pemilik ministry Tuhan. Berkati pendeta Hendra Winata. Berkati pendeta Deriko Bijabat. Pendeta Dodi Mena. Karena Sumarmo, Ibu Messi, Tuhan berkati Ibu Adeline, Bapak Joni Iskandar, juga Bapak Anpal, Bapak Paul Reno, juga Nicholas Liang, juga teman-teman kami, Ibu Grace, juga Ibu Biona, Pak Kimli, juga Pak Johan Untung, semuanya Tuhan dalam lindungan-Mu yang sempurna, Bapak Irul Gultom, Sandy Iskandar, juga Bu Oli, juga semua teman-teman kami yang hadir malam ini Tuhan, kami pasti akan diberkati. Kau tidak pernah melewatkan kami Tuhan. Kau yang selalu memberkati kehidupan kami, keluar masuk kami dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau angkat tangan dan kami mau terima berkat yang datangnya dari Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan yang sempurna untuk Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sudah diberi kesehatan, sudah diberi pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-Mu terjadi. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dibuatnya berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selalu Kau memberkati dengan limpahnya. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih Bapak Ibu, bintang-bintang boleh siapa yang bersedia, silakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada Pak Johannes Sumarmo boleh bantu saya atau Pak Joni, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Yohanes kalau mau. Kemarin udah saya. Ya, terima kasih Pak Komengban, Pak Joni. Suara saya jelas nggak ini? Jelas. Jelas. Oke, ya. Jelas, Pak. Ya, terima kasih Pak Komengban untuk firman-Nya dengan tema memberi atau menerima mana yang lebih baik. Dan tadi juga sudah dijelaskan dua-duanya baik. Ya,